Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Fahrizi. Di episode Mereka Ada kali ini, saya ingin membacakan sebuah pengalaman horor dari seseorang, sebut saja namanya Ahmad, di mana dia pernah mengalami perjalanan di alam gaib. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa berbagi pengalaman seputar horor. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita dengarkan. Sebut saja nama saya Ahmad, usia 32 tahun. Saya bekerja sebagai security di salah satu perusahaan di Pontianak. Terima kasih sebelumnya kepada Rian Fahrizi yang mau membacakan cerita saya. Pengalaman ini terjadi ketika saya duduk di kelas 5 sekolah dasar. Masa saya masih tinggal di kampung yang berkabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Masa itu kampung saya terbilang sepi. Rumah penduduk satu dengan yang lain berjauh-jauhan. Jika malam hari, suasana kampung sangat sunyi. Masing-masing rumah hanya menggunakan pelita minyak tanah sebagai penerang. Mayoritas warga kampung kebanyakan petani karet. Begitu pula orang tua saya. Di sanalah tersimpan banyak kenangan, termasuk pengalaman horor yang saya alami. Oke, langsung ke cerita. Pada hari Jumat, kami hanya mendapat 2 mata pelajaran. Di hari itu kami pulang lebih awal dari hari yang lain. Saat jam pelajaran terakhir, dengarlah suara lonceng sekolah berdering, menandakan pelajaran telah selesai. Guru kelas meminta kami untuk mengemasi buku dan berdoa. Setelah itu suasana sekolah menjadi riuh. Beberapa murid berlari kegirangan karena sudah bisa pulang. Saya pun turut keluar berjalan menuju gerbang sekolah. Dengan wajah meringis melawan panas yang menyengat, sambil saya mencari-cari bapak saya yang sudah menunggu di sana. Jarak antara sekolah dan rumah saya cukup jauh, mungkin kurang lebih 3 km. Beberapa hari terakhir memang saya diantar jemput beliau, karena sepeda yang biasa saya gunakan rusak dan belum sempat untuk diperbaiki. Mana bapak ya? Nggak ada. Apa mungkin dia lupa kalau hari ini saya pulang lebih awal? Pikir saya dalam hati. Saya pun menyandarkan badan saya di tiang gerbang sambil menunggu. Lama kemudian datanglah teman sebangku dan sepermainan saya. Sebut saja namanya Sani. Bapakmu belum datang, Mat? Tanya Sani. Belum, San. Mungkin lagi di jalan, jawab saya dengan wajah lesu. Kenceng denganku aja. Nanti juga ketemu bapakmu di jalan. Ajak Sani sambil duduk di atas sepeda. Tak berpikir panjang, saya pun setuju. Karena sepeda Sani tidak memiliki goncengan, terpaksa saya harus menginjak baut tromol belakang sepedanya. Panjang perjalanan kami membicarakan planning menempel burung untuk nanti sore dan menentukan mana tempat yang hendak kami datangi. Karena jalan tanah yang bergelombang, kaki saya sering kepleset dari ujung baut sep yang pendek itu. Sekali saya berteriak kesakitan karena betis saya serasa lecet digesek ban sepeda Sani. Tapi itu malah jadi gelak tawa kami berdua. Sampailah di persimpangan. Rumah saya dan Sani sudah tidak searah lagi.
Terpaksa saya pun harus turun. Gimana man? Kayaknya bapakmu belum ada juga, kata Sani. Mungkin bentar lagi, jawab saya sambil melompat dari belakang sepedanya. Udah, aku lanjut ya, kata Sani, sambil melanjutkan perjalanan. Oke San, jangan lupa nanti sore, ya saya sambil mengingatkan planning yang sudah kami atur. Ini saya tinggal sendiri. Tidak ada satu orang pun yang lewat di jalan itu. Sejauh mata memandang, bapak saya belum juga terlihat. Dari simpang itu jarak menuju rumah kurang lebih 1 kilometer lagi. Jalan siang itu tampak seperti berkaca-kaca karena teriknya matahari. Akhirnya saya pun melanjutkan perjalanan dan memilih melewati jalan perkebunan karet yang memang biasa kami datangi berburu. Selain teduh, saya juga bisa survei burung-burung yang ada di sana. Masuknya di kebun, hembusan udara terasa sejuk. Suara angin yang menerpa dedaunan dan suara kicauan burung liar seakan menjadi irama menemani langkah saya. Terasa kini saya sudah berada di tengah-tengah kebun. Cuaca yang begitu cerah, tanpa aba-aba hujan pun turun. Tentunya membuat saya panik mengamankan tas saya agar tidak basah dan mempercepat langkah saya. Fenomena seperti itu biasanya kami sebut hujan panas. Sebenarnya warga kampung kami sangat meyakini bila terjadi cuaca seperti itu, kita tidak boleh berada di luar rumah. Dikarenakan momennya makhluk gaib berkeliaran. Walaupun sudah telanjur atau terpaksa keluar, kita harus mengucapkan kalimat "Abe nenek datuk, anak cucu numpang lewat", serta menyelipkan daun di balik telinga. Dua ungkapan permisi pada mereka yang tak kasat mata. Tapi sayangnya saya belum mengetahui petuah tersebut saat itu. Saya terus saja melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama saya terdiam. Kira-kira 10 meter tepat di depan saya, berdiri seorang anak kecil kurus kering sebaya saya. Menggunakan celana seperti kulit hewan dan tak berbaju. Di tangannya terdapat sebuah ketepel dan 2 ekor burung punai. Tentu saja itu menarik perhatian saya. Karena apa yang dilakukan anak tersebut juga menjadi kesenangan saya. Perlahan saya mendekatinya. Anak itu berwajah tidak seperti orang kebanyakan pada umumnya. Saya baru menyadari setelah banyak orang menceritakan ada sekelompok makhluk gaib yang tidak memiliki garis di atas hidung. Ciri itu persis seperti anak yang saya temui. Ketika sampai di depannya, saya seakan dihipnotis. Tanpa berucap apa-apa, anak itu menuntun tangan saya. Dengan gerak jalannya yang agak lincah sehingga saya sedikit berlari mengimbanginya. Dia membawa saya ke sebuah pohon besar yang memang sering dibicarakan warga kalau pohon tersebut angker. Tapi saya dan teman-teman sebelumnya menganggap itu hanya bualan. Cuma akal-akalan orang tua untuk menakuti kami agar tidak bermain di kebun itu sampai kesorean. Entah sejak kapan, suasana di sekitaran saya menjadi berubah. Di depan saya terdapat sebuah bangunan besar yang aneh, seperti bangunan tua yang tidak terurus. Dengan bahasa isyarat, anak itu mengajak saya untuk masuk ke dalamnya. Anehnya, batin saya nurut-nurut saja. Tidak ada sedikit pun rasa ingin bertanya atau mau tahu kita hendak kemana. Sampainya di dalam bangunan, saya mencium bau amis yang sangat menyengat. Membuat saya ingin muntah tapi berusaha untuk saya tahan. Ruangan itu tampak gelap dan terasa lembab.
Langkah kaki kami terdengar bergema. Suasananya persis seperti di dalam goa. Tak, saya kaget. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu terdengar suara erangan yang ganas dan lantang. Saya pun langsung berhenti ketakutan. Lama kemudian dari kegelapan, nampaklah sesosok makhluk besar, tinggi dan berbulu mendekati kami. Namun anak di depan saya terlihat biasa-biasa saja dan berbicara pada makhluk seram itu dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Sembari memberikan seekor burung yang ada di tangannya. Makhluk yang saya amati bertaring dan mata merah menyala itu dengan ganas mengambil sambil mundur kembali di sisi gelap dan menghilang entah kemana. Belum saja hilang rasa takut saya, anak kurus itu terus masuk dan saya pun dengan rasa was-was setia mengikutinya. Gelapnya ruangan itu membatasi pandangan saya. Beberapa kali saya hampir terjatuh karena kaki saya tersandung sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Selama perjalanan, saya mendengar suara azan bersaut-sautan yang tidak saya tahu dari mana sumbernya. Lumayan jauh masuk di bangunan itu, anak yang bersama saya berhenti. Di sisi tembok bangunan sebelah kanan dia mendorong sebuah pintu dan melemparkan seekor burung yang tersisa di tangannya. Baru saja ingin melihat, anak itu sudah lebih dulu menutup pintu tersebut dan melanjutkan perjalanan. Jadi saya hanya bisa mendengar suara desis ular yang beringas di dalam ruangan itu. Lama tiba-tiba anak kurus itu berhenti dari langkahnya. Tidak jauh di depan anak itu, saya melihat setitik api seperti pelita yang semula kecil berlahan menjadi besar. Spontan saja anak kurus itu berbalik dan menarik tangan saya. Paniknya anak itu tentunya membuat saya lebih panik lagi. Dan kami pun berlari ke jalan yang sebelumnya kami lewati. Dengan cahaya api di belakang kami, hingga saya bisa melihat banyak sekali tulang belulang yang berserakan di lantai dan percikan darah di sisi tembok. Sampainya di pintu keluar, saya malah didorong anak itu hingga terjatuh. Dengan merintih kesakitan, saya berusaha bangkit. Ketika saya menoleh, anehnya anak kurus dan bangunan besar itu sudah raib, yang membuat saya keheran-heranan. Yang ada hanya pohon besar semula yang tidak saya percayai kata orang-orang angker tersebut. Di situ saya merasakan lelah sekali. Semua sendi-sendi di badan saya menjadi lemas dan rasa ngantuk yang teramat sangat. Kaki saya seakan tak mampu menopang badan saya hingga saya pun rebah. Antara sadar dan tidak, dengar suara beberapa orang memanggil saya. Lama kemudian ada beberapa warga kampung melihat dan berlari mendekati. Dengan wajah panik mereka bertanya, "Dari mana aja kamu, Man?" "Dari semalam kami sekampung mencarimu." Dan yang lainnya berteriak memanggil bapak saya, mengabari saya sudah ketemu. Selepas itu saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Pada sadar saya sudah berbaring di depan kedua orang tua saya. Ibu saya yang terlihat menangis mengatakan kalau saya tidak pulang dari pulang sekolah kemarin dan baru ditemukan maghrib tadi sore, yang artinya saya semalaman di alam gaib. Malam itu rumah saya terlihat sesak akan warga kampung yang ingin mendengar cerita saya, termasuk Sani dan teman-teman yang lain. Itulah pengalaman pribadi saya mengenai horor. Sekian dan terima kasih.